Sampahnya udah ketimbang nih Pak, misalnya kayak kertasnya 5 kilo, nominalnya sekian. Nanti Bapak bisa milih mau pakai cash tunai dibayar di situ atau pakai Rapel saldo yang bisa di-redeem ke GoPay. Jadi itu bisa jadi celengan sih. Jangan dulu, Sing penting wani. Halo Pak Jumala. Aku main sing penting wani. Halo Pak Ganda. Wes. Pak Sepi ya Jumala? Oh sebentar lagi rame. Kita akan kedatangan tamu yang renyah. Renyah. Yes, buktikan nih Kak percaya. Gitu ya? Ya, Apa ya Pak? cantik renyah. Iki wis tersipu-sipu ada. Wes lah, Ini tapi keren Pak. Jadi ini ada aplikasi sampah Aplikasi itu maksudnya semacam web gitu ya atau aplikasi di di ini Android. Oh, iya. Apa, di Play Store ya. Jadi Sampah. untuk beli sampah. Jadi Iya. ini baru tahu saya juga ya Pak ya. Mungkin Pak Jumala udah tahu belum? Jadi Tadi sedikit pada saat sebelum on cam tadi udah ngobrol dikit. jadi Ngerti ada sampah yang bisa dibeli ya. Ya betul. Keren. Sampah kok didol, aku tak buang. Ya, iya. Jual. Dan Apa ya? pasti aku bilang tadi ya, sedikit tadi ngobrol kan, wah itu jenius. Ide yang luar biasa itu. Oh, iya, makanya. Sebenarnya ide ini sudah pernah dilakukan Bu Risma di Surabaya. Oh gitu. Bisa untuk naik bis. Jadi naik bis itu Pak Ganda, itu bawa botol aqua. Bisa untuk naik bis. Nah ini bukan untuk naik bis lagi, bisa ditukar uang. Wus. Bener apa enggak? Gue tak kok bae. Iya, Ya. daripada kita ini ya. Ya ya. Ngarang-ngarang nggak jelas. Oke ini ya. Kita langsung saja sambut Ibu Fitri. Ibu apa Mbak? Naik dong. Mbak ya musik nom banget Mbak Fitri. Iya. Silakan. Oh iya masih mungkin dan renyah ya. Oh renyah Mbak Fitri kok. Halo Mbak Fitri. Halo Pak Ganda. Silakan disapa dulu. Sapa dulu Sobat Kendel. Sobat Kendal. Halo Sobat Kendel, perkenalkan saya Fitri dari Rapel. Saya senang sekali bisa diundang sama Pak Jumala dan Pak Ganda di podcast yang Sama-sama. keren banget ini. Thank you. Thank you. Terima kasih. Tadi apa Rapel itu kalau bapak lama tidak menerima gaji terus dikek pisan itu jenenge rapel. Makanya aku nentur rapel lagi seweneng Pak Ganda. Iya, pasti kita dapat papel ya. Tentu dong. Wah. Iya. Rapel bayaran tutulan botol aku. Iya, Ya. Mbak Fitri. Ya. Itu benar tuh sampahnya dibeli ya. Ya benar, jadi di Rapel itu sampah anorganik yang udah dipisah. Anorganik. Iya, Organik bener, Pak. ya. Jadi untuk sekarang ini kita mengolah yang anorganik. Ya. Jadi nanti bisa kita pisah-pisahin tuh Pak dari rumah. Jadi misalkan ada kertas, plastik, terus kemudian ada logam, terus Ya. botol kaca itu bisa dipilah. Hmm. Kemudian kolektornya Rapel akan datang. Terus Kolektornya Yes. rapel akan datang Dan Pak datang, Ganda. Pak. Iya benar. Datang. Lu keren nggak? Iya benar. Datang terus bayarnya tapi kalau aplikasi ya. Iya, jadi Bayarannya ya? Pak Jumbala nggak usah nunggu rongsok-rongsok datang gitu di rumah. Jadi sekarang bisa, aduh sampahnya Halo, udah Rapel banyak gitu nih. ya? Iya, waduh sampahnya udah banyak nih. Oh tinggal foto, terus tinggal janjian jam berapa, hari Mau apa, diambil. kolektornya datang gitu. Tapi ojo mbok kira langsung untuk duit. Wong jenenge wae rapel. Gabung dulu ya. Saya nggak tahu. Tanyakan aja. Nah, itu gimana kalau pencairannya? Oke, kalau untuk paymentnya Pak Jumala keliru dari kita salahnya? langsung. Jadi Langsung ya? Iya, jadi untuk pembayaran itu kita bisa milih Pak. Jadi misalnya Tunai waktu sampahnya udah ketimbang nih Pak, misalnya kayak kertasnya 5 kilo, nominalnya sekian. Nanti Bapak bisa milih mau pakai cash tunai dibayar di situ atau pakai Rapel saldo yang bisa di-redeem ke GoPay. Jadi itu bisa jadi celengan sih. Saya tadi bilang begini sih Pak Ganda, rapel itu memang feeling saya itu adalah redeem point. Jadi setiap kita jualan itu ada poin yang bisa konversi ke rupiah, kemudian kita transfer ke rekening kita. Betul, ya. Itu yang tadi saya sebut rapel. Ternyata enggak, bisa langsung diminta di situ. Cash. Di aset ya.
Karena kalau aplikasi itu memang nature-nya menurutku sih poin gitu loh. Ternyata bisa cash loh. Bisa. Wow. Jadi tinggal pilih mau dicelengin dulu atau mau dibayar langsung gitu. Gitu ya. Nah, Ya. disingain nggak bisa. Kan celeng dari singa. Ih, keren banget. Keren. Super. Ini loh, ketawa terus kira-kira singa tadi. Ah, iya. Emang renyah dari tadi aku sudah bilang renyah kan. Oke ya. Nah itu tadi apa sampahnya yang anorganik ya? Iya, betul. Nah, sampah anorganik itu apa? Apa iku? Aku ora mudeng loh. Anorganik ya apa, Man? Kayaknya sebagian orang udah familiar ya Pak dengan istilah anorganik ya. Jadi anorganik itu kan sebenarnya lebih gampangannya tuh yang bisa didaur ulang. Oh, gitu. Yang bisa didaur Misalnya, ulang. misalnya. Daur ulangnya harus bantuan manusia. Iya, Kalau benar. organik kan langsung Iya, terserap ke alam. dia bisa Iya. ibaratnya bisa berubah dengan sendirinya ya. Ya, ya. Kalau organik betul. itu. Kalau organik ya. Iya benar. Jadi kalau anorganik tuh butuh treatment. Misalnya apa nih Misalnya sampah apa itu? anorganik? Gak usah jauh-jauh deh. Pak ini nih. Ah, betul iya. Ya jadi misalnya kayak Pak Ganda tuh misalnya nih ngumpulin kayak gini di rumah ya, terus distorin ke rapel, dijual ke rapel. Nanti dari rapel sendiri itu akan mengolah lebih lanjut ya. Jadi kayak gini tuh nanti di gudangnya rapel itu akan kita lepasin labelnya, terus kemudian akan kita press, kemudian disetor ke pabrik daur ulang. Jadi memang concern kita itu pengen ngajak masyarakat tuh untuk memilah dan supaya sampah-sampah anorganik yang mereka tuh bisa teratasi dengan baik gitu. Kan kita nggak tahu ya kalau misalnya kita buang sampah di luar rumah, terus misalnya masih kecampur atau di bawah siapa, kan kita nggak tahu ya kemana arahnya gitu. Gitu ya. Jadi kita memang punya responsibility untuk mengolah sampah anorganik itu lebih bernilai lagi dan bisa bermanfaat. Oke, anorganik semua jenis anorganik ya. Ya hampir semua jenis anorganik. Hampir 99% sih. Apa sih bahan-bahan anorganik yang sering jadi sampah itu apa sih? Plastik, Plastik, kertas, kertas, botol kaca. botol kaca. Logam, Oh. terus- Kalau kacanya sendiri Ya kaca. bukan bisa. hanya botol kaca tapi kaca. Yes, bisa. Bisa ya? Baik yang utuh maupun yang pecah. Jadi sebenarnya itu menarik banget ya kalau saya Aku punya misalnya jendela dua gede-gede saat gitu bisa. bisa baik yang warna maupun yang polos. Oh, mantap. Jadi sekarang tuh sebenarnya nggak ada alasan orang buat males ya Pak, karena maksudnya yang pecahan aja bisa jadi duit gitu loh ya. Iya, 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 iya. keren. Besi, Gitu. apalagi kalau besi ya aluminium gitu nilai jualnya tinggi sekali, nggak usah didaur ulang ya, harus didol kiloan itu larang Pak Ganda. Iya. Loh, rapel itu apa? Singkatannya apa? Ada arti apa di rapel? Oke, jadi rapel itu singkatannya rakyat peduli lingkungan. Kita juga punya hashtag sih, buang sampah jadi gampang. Rakyat peduli lingkungan. Buang sampah jadi gampang dan jadi uang. Yes. Keren, keren. Luar Super. biasa ya. Berarti ini buat sobat-sobat kita yang nonton video ini, Mbak Fitri, itu berarti harus download dulu aplikasinya. Ya, silakan download. Kita juga ada di Play Store maupun di iOS ya. Jadi yang punya Ada ya di Play Store? Ada. Play Store sama iOS sudah ada Pak. Udah ada ya. Jadi yang HP Android maupun iPhone Maksudnya iPhone bisa ya. pakai aplikasinya Rapel. Rapel, rapel. Namanya rapel juga ya? Iya, Rapel. Ya pastilah rapel. Masa. Rakyat peduli lingkungan. Oh, kita langsung ketemu ya, rapel rakyat peduli lingkungan. Rapel, download ya. Install. Itu nanti di aplikasi itu apa? Isinya apa? Ada ini ya, jenis-jenis sampah gitu. Ya, ada jenis sampah, terus kemudian ada pricingnya juga. Oh udah ini ada ya, ini ya, harga. ini betul ya? Ya, Ada lambangnya daun ini ya? ya betul. Ini daun tuh beneran lambangnya? Ya, Kertas bisa kertas ya. kertas bisa, hampir semua jenis kertas kita bisa kelola Pak. Jadi misalnya nih, kan banyak ya di perkantoran gitu, Nah, semacam kayak bon-bon, terus Ya. kertas-kertas yang nggak kepake itu bisa didaur ulang. Karena kita kan selama ini taunya kalau kertas tuh cuma kayak kardus, iya iya. gitu kan. Sebenarnya kayak kertas-kertas yang Berbagai macam jenis Iya. kertas ya. yang warna maupun yang polos tuh bisa. Oke, ini saya buka. Selamat datang di Rapel. Lanjut, 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 selesai. Belum mendaftar. Oke, berarti mendaftar dulu ya. Selamat datang di rapel.
Kak Fitri, Ya, kalau kasur rusak bisa? kalau kasur rusak kita belum bisa Pak. Urung iso lo kasur rusak. Kalau berarti ini yang pasti tak tebak belum bisa juga nih. Sofa rusak. Oh nggak bisa. Maksudnya aku tolong buang dong. Maksud. Wah, Ternyata nggak bisa ternyata. Masukin nomor telepon bisa ya? bisa. Ya, tadi saya coba kalau nomor dulu saya sambil mau nyoba. Iya coba ya. Makanya aku tadi nanya. Oh ternyata kalau yang besar-besar seperti itu, sobat kendel kayak kasur rusak, sofa rusak, mesin cuci, iso lah. Mesin cuci bisa. Oh bisa, mesin cuci, alat-alat elektronik bisa ya? Bisa. Alat-alat elektronik, pompa rusak daripada dongkrok di rumah juga ngotor-ngotorin. Pasti mau kalau pompa besi berat itu harganya mahal, pasti mau itu. Ya luar biasa ya, Rapel super. Mbak Fitri, Ya. ini Rapel ini sudah punya berapa subscriber? Downloadernya itu kita hampir udah 100.000 downloader. 100.000 100.000. downloader itu sejak kapan? Dari 2000 sebenarnya itu kita ada soft launching itu tahun 2020. 2020, 2 tahun ya. Belum ada 1,5 tahun. Soft launching, hard launching sudah? Belum karena kita terhalang sama pandemi. Jadi Iya, pas tahun iya. 2020 Memang itu belum, aku juga belum dengar. Padahal ini Iya. ide top. Super ini Mbak, benar-benar jenius. Karena itu tadi buang sampah jadi mudah. ya. Sudah begitu jadi gampang, sorry. Buang sampah jadi gampang, sudah gitu jadi uang. Jadi uang lagi ya. Dan ini bisnis, kelihatannya sosial, padahal enggak bisnis. Nanti revenue streamnya dari mana? Ya. Itu nanti. Lihat aja kalau pelanggannya sudah 5 juta. Iya. Sudah serah karu-karuan itu mau diapa-apain ya. Iya anak-anak jenius ini memang ya, masih bocah banget ya. Luar biasa. Smart. Iya wes udah ngomong. Oke, jadi sebenarnya kita tuh nggak cuman mengangkat dari segi lingkungan aja Pak Jumala. Jadi dari Rapel sendiri kan kita punya kolektor ya, Kolektor. yang kita anggap sebagai mitra. Jadi sistemnya mirip seperti ojek online. Jadi gini, jadi sebenarnya tuh kita sangat terbuka ya kalau Iya, misalnya iya. ada teman-teman. Jadi kolektor juga bisa berarti ya? Yes, jadi yang pengen berkontribusi langsung terhadap lingkungan tuh yang nggak cuma ngumpulin sampah aja, tapi bisa banget jadi kolektornya Rapel. Jadi pengalaman di Jogja, jadi pas pertama kali kita soft launching di sana, itu kan pandemi ya Pak, banyak sekali kan kayak guru honorer yang kayak kehilangan pekerjaan, terus driver supir travel kayak gitu, itu mereka bisa mendapatkan side income dari kolektornya Rapel. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini digeluti pun bisa jadi apa ya, penghasilan utama juga Pak. Oh iya? Yes bener. Jadi mungkin kalau misalkan pernah baca di Radar Jogja, beberapa surat kabar di Jogja itu banyak kolektornya Rapel yang memang dapat pendapatan utama itu dari ini ya. Oh gitu ya? mahasiswa juga ada di Pendapatan utama. ya. Saya teringat bisnis pengepul sampah Pak Ganda. Pengepul sampah Iya. ya. Dan itu sangat-sangat tradisional. Nah ini startup. Ya bisa dibilang kita memang perusahaan startup. Oh jelas startup Ya. ini mempertemukan antara kolektor dengan pemilik sampah. Dan itu subscribe-nya ini yang bikin saya bilang jenius, itu subscribe-nya ini. Ini udah berapa tahun? Rapel? Berarti ini tahun Tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Kalau dihitung dari 2000. Ada berapa foundernya? Founder itu sekitar 5 atau 6 orang Pak, kalau seingat saya. Jadi memang 5 atau 6 orang? Ya. Chief officer-nya ada berapa? Kalau CEO-nya ada CEO dan kawan-kawan, board of director ada berapa? Oh, BOD-nya itu CEO, CFO, CCO ada 4 lah, 4 orang. Pokoknya C temburinya O lah pokoknya. Iya. Ada 4 orang. Ada 4 orang. ya. Dan you termasuk salah satunya ya. Ya. Ini udah bisa Mantep. dimasuk di aplikasi terus. Ya. Terus sekarang Pak Ganda misalnya mau posting ya. Posting. Kayak
tinggal tekan tanda plus. Oh ini ya, keluar Ya. ininya ya. Nah, di situ ada main Plastik. kategori ya, kategori besar tuh bisa Kertas, logam. plastik, kertas, logam. Oh ya, satu lagi Pak Jumalan, kita bisa mengolah minyak jelantah juga. Oh, minyak jelantah ada Pak. Yang goreng-goreng tuh Pak, jangan dibuang. Satu lagi, minyak jelantah itu bisa jadi solar, bisa jadi bensin loh. Iya. Iya, Kita iya. mengarahnya ke situ, ke Ada biodiesel. plastik, ya kan? Kategorinya ya, plastik, kertas, logam, elektronik rusak, minyak jelantah dan botol beling atau utuh. Jadi ada 6 kategori Pak. Iya ya, Ya. Mbak Fitri. Yang bisa di 1 liter berapa harganya minyak jantelah? Minyak jantelah. jelantah. Tah. 1 liter piro? Oke. Jadi untuk masalah harga sebenarnya di Rapel itu ada beberapa level ya Pak. Aha. Karena kita mempertimbangkan kuantitas. Jadi Iya, kalau iya. misalnya yang jual itu adalah user individu atau Iya, user iya, rumahan, iya. itu di rank harga sekitar Kalau jelantah, jelantah aja aku pengen. Aku kepo. 4 sampai 4.500 1.800 sampai 4.500 per liter ya. Lumayan per loh. kilo. Oh, per kilo. Ya. Ya per kilo hampir mirip lah. Iya, bedanya dikit. Beda tapi Beda dikit. dikit lah. Wow. Lumayan loh. Ya Nah, daripada terus ini dibuang. kalau yang plastik, Daripada dibuang loh. plastik itu yang 1.500 itu yang ada ukurannya nggak? Bebas gitu ya? Bebas. Segini Yang juga gitu? iya, jadi mau yang Kalau plastik kecil sekilo mau yang dapat besar. berapa? Dari 100 sampai 2.500. Oke. Ya. Range-nya. Oh, ada plastik warna juga ya? Ya, itu ada Plastik hitam. Maksudnya plastik hitam apa? Resek itu? plastik hitam itu plastik hitam atau emberan itu kayak ember hitam. Oh, Iya, tak Gitu. kirain plastik resek. Beda karena sudah ada pewarnanya ya. Kalau beda resek ya. enggak ya? Kresek bisa Pak, namanya Maksudnya plastik lembar non aluminium foil. Iya. Jadi kan kresek kan memang benar-benar kresek ya, plastik nggak ada aluminium foilnya. Ada ya, Pak? Jadi PVC ini unik pipa ya? Apa? iya PVC polyvinyl klorida ya pipa. Galon air. Ini per kilo ya? Kalau galon air itu per biji, Oh, 1 biji? itu 1 biji. Kecil tapi ini ya? Galon gede apa kecil? Ini galon yang Di besar. situ sudah ada daftar harganya di situ. Ada. Sudah lengkap. Top. Ini, Pak. Semuanya transparan. Baca dulu, Pak. Iya, cukup. Semuanya transparan. CD bekas Pak, banyak apa gimana? Dulu saya ingin buat senang tidak buangin tempat sampah. Sayang. Zaman itu ada. 2.200 ya Pak? Iya, siji nih. Weh. Satunya itu per kilo ya? Per kilo lah. Per kilo ya? Ya. Per kilo. Hitungannya hitungan per kilo Semuanya ya? hitungannya per kilo. Hitungan per kilo ya? Iya. Ini ya? Oh. Kaca Pak, kaca. Ini PS kaca tuh Pak? Kalau PS kaca tuh biasanya Pecah gitu? bukan Pak, PS kaca tuh kayak toples nastar itu. Oh, toples-toples itu. Oh, iya. Kalau kaca nanti di kategori botol beling. Plastik kerasan. Nah, kalau plastik kerasan itu biasanya kita jumpai di mainan anak-anak itu. Oke. Itu namanya kerasan. Kerasan. Plastik HDPE. Di anu ya, enggak mau HDPE pergi itu- gitu ya. Kan kerasan. Oh, betah itu Pak. HDPE apa? HDPE itu kan plastik yang berlogo HDPE ya. Jadi biasanya itu kita temuin di Jerigen, terus biasanya kemasan hand sanitizer, kemasan seperti shampoo, lotion itu HDPE. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita masuk ke rumah ya Pak, dari ruang tamu, terus kamar tidur, kamar mandi, dapur itu sampah-sampahnya tuh bisa dirapelin semua loh. Oh, gitu ya. Gitu ya. Ya. Berarti ini kalau saya posting sampah di sini, terus nanti ada yang dicatat dari ini ya di Iya. sanksi. Itu saya gini, estimasi berat, atau saya udah ngitung dulu berarti ya? Kira-kira aja, Oh. karena memang timbangan itu dari kolektor kita. Oh gitu, kira-kira. Iya. Mm-mm. Ini misalnya ini coba deh ya, Iya. udah gini kan, Iya. tambah terus, tambah ya. Tambah Oh foto ya? dulu, iya. Ada foto, terus baru, oh ini ya informasinya. Iya, hari ini atau jam. besok jam. Oh, oke. Keren. Iya. Keren. Sangat keren. Aku dari awal aja begitu. Oh, ini genius. Mbak Fitri, kegiatan saya ingin ngulik-ngulik tentang kegiatan apa namanya rapel ini ya. Kalau bisnis sudah nggak usah kita tanyakan Iya, ya, iya, sudah iya. clear ya. Tetapi Clear, ada iya. nggak kegiatan kemanusiaan semacam peduli lingkungan atau apa itu? Karena ini erat sekali dan itu akan bisa dapat support dari pemerintah. Ya, kalau dari kegiatan sendiri sih memang kita aktif dengan bank sampah. Bank sampah ya, Bank sampah atau memang komunitas yang maksudnya tuh
Ada kerjasama dengan mereka ada. Ada, kita Kan di komunitas Semarang. pendidikan sekarang kan misalnya ada zero waste dan seterusnya itu loh. Ya, jadi untuk kerjasama di Kota Semarang sendiri, kita kerjasama dengan Paguyuban Bank Sampah Kota Semarang. Jadi kita sangat terbuka, misalnya udah ada bank sampah yang sudah jadi tapi mati, maksudnya berhenti gitu. Kita gerakin mereka biar hidup lagi, atau ibu-ibu yang memang punya jiwa untuk menggerakkan lingkungan tersebut tuh biar ada bank sampahnya. Kita juga aktif di situ. Yang project yang sering maksudnya yang masih kita garap itu di Kelurahan Tanjung Mas. Di RW 15 Tambak Mulyo, atau masyarakat Kota Semarang tuh mungkin lebih akrab dengan Tambak Lorok ya. Tambak Lorok, tahu ada Tambak Lorok. Project bank sampah di situ. Ya. Jadi mereka kita dorong untuk memilah sampah, kemudian kita juga mengajari mereka dari segi administrasi, Pak. Jadi ya soalnya kalau misalnya ya kita cuma ngajakin mereka buat buang sampah aja, sampahnya habis, ya itu biasa ya. Tapi kalau kita sampai mengubah habit mereka ya, jadi ada perubahan perilaku, terus kemudian mereka akan edik, kemudian ternyata jual sampah tuh ada manfaatnya juga ya, bisa dapat uang ya. Itu akan ketika mereka sudah edik, itu mereka akan terus berlanjut. Nanti sirkular ekonominya itu akan terbentuk dari wilayah situ. Jadi memang tujuan kita tuh nggak cuma ngurangin sampah, tapi kita juga pengen memberikan perubahan perilaku dan menciptakan sirkular ekonomi di wilayah situ. Jadi nanti ya Pak, kalau udah pada tahu nih mau buang sampah mikir dulu ya. Jadi jangan dibuang. Iya. Sekarang itu kan mungkin kita masih ya zaman gini itu masih buang botol itu dari mobil. Iya, benar. Itu ngeri loh aku menurutku. Loh, kok nggak pendidikan banget sih gitu ya? Daging ya. Wah, iya ngeri. Lawan katanya ngeri itu daging, Pak. Oh iya. Saya baru tahu loh, Pak. Ngeri itu banyak erinya. Duri. Oh iya. Lawan katanya kan daging yang ini yang duri ini ya. Nah sekarang sebaliknya, jadi mau dibuang itu sayang. Kenapa? Dibawa pulang karena ini nanti akan saya rapelkan. Kalau perlu ada botol di jalan, ambil. Ya. Mulia sekali. Sami iso di viral no. Wah, orang itu mulia sekali. Padahal sajane ora tak rapel no. Ya toh? Aduh, luar biasa ya. Itu saya bilang ini dampaknya ke pendidikan masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, kalau ini belum terjadi, saya sarankan jenengan itu menghubungi pemerintah atau komunitas-komunitas yang lebih besar untuk mendidik masyarakat rajin buang sampah pada tempatnya. Benar. Jadi dibuang sembarangan gitu loh. Karena ini jadi ada nilai ekonominya meskipun kecil, tapi yang lebih dari itu adalah yang mulia tadi adalah kita menjaga lingkungan. Ya, menyelamatkan bumi dan lingkungan ya. Saya kok yakin sekali kalau bekerja sama dengan pemerintah itu akan didukung, apalagi dinas yang ada hubungannya dengan kebersihan lingkungan, dinas lingkungan atau tata kota, dinas terkait. Bener nggak? Senyum sih. Benar sekali. Iya luar biasa ya. Oke, kok bisa gitu Pak Ganda? Kok bisa? Ini kebetulan yang kita hadirkan ini adalah CCO, Chief Commercial Officer. Kira-kira nek zaman saiki ya, Direktur Marketing lah kira-kira. Bener nggak? Ya, direktur komersial, betul. Komersial marketing kan? Pokoknya soalnya hubungannya dengan duit lah. Iya. Pastilah sejarah lahirnya atau bahkan barangkali foundernya juga. Gimana ceritanya ini bisa lahir ide yang keren ini? Ya. Atau nyontoh dari luar negeri? Ya, memang inspirasi kan biasanya datang dari mana aja ya. Salah satunya karena basic dari founder-founder kita itu dari teknik, terus sering menangani project-project tentang landfill di TPA kayak gitu. Terus kemudian muncullah ide. TPA itu apa? Tempat pembuangan akhir. Oke. Ya. Saya pikir tempat pendidikan Al-Qur'an ora ya. Itu buat kaji, Pak. Lah iya makanya. Apa hubungannya pendidikan Al-Qur'an karo bank sampah ya? Dan selain itu kan memang sampah itu di Indonesia sendiri kan memang nggak pernah habis ya Pak. Kayaknya masalahnya tuh terus ada. Terus kemudian kayak mindset juga, dan sebenarnya tuh alasan yang paling nyata itu karena biasanya tempatnya tuh jauh untuk membuang sampah. Makanya kan muncul TPA liar gitu. Terus
transportasi yang buat ngangkut sampah tuh juga Ya. masih susah ya, dan Iya. kemudian ketika orang sudah ada kemauan tapi ternyata tukang rongsoknya nggak lewat, itu kan juga memberikan apa ya, kekecewaan kan buat orang yang sudah ngumpulin. Nggak tapi jelas ternyata kapan nggak mau ada. diambil gitu kan. Iya, Kalau di iya. sini kan bisa dikontak ya. Ya, Keren. gitu. Intinya kita memberi garansi lah buat Nah, user yang sudah mau download, paling nggak kiram sampahnya bisa kita ambil dan kita beri value gitu. Ya. Loh iya terus piye lahirnya? Nah, jadi karena ide tadi basicnya kebanyakan dari sipil, terus kemudian Jenengan melihat teknik juga? kalau saya kimia Pak. Kimia teknik juga kan? Teknik kimia ya, benar ya? Enggak, kimia murni. Oh, kimia murni. Berarti dosen gitu lagi. Ya, lanjut. Terus gimana? Oke. Nah, terus jadilah lahir aplikasi ini, terus aplikasi Rapel ya. Dan Rapel itu memang pertama kali itu lahirnya di Jogja Pak. Di Jogja, terus kemudian tahun 2021 kita memperluas wilayah di Semarang, terus ke Solo. Di Solo itu di pertengahan tahun kemarin 2021, terus di awal tahun ini kita buka di Tangerang dan Jakarta. Kalau Semarang sendiri di mana nih Rapel? Kantornya ada di Telogosari. Logosari. Telogosari. Ya, Telogosari. Jadi headquarternya di mana? Tangerang. Tangerang. ya. CEO ada di Tangerang. Ada di Tangerang. Oh, CEO ada di Tangerang, CCO ada di Semarang. Semarang. Terus CTO ada di mana? Ada di Singapura. Wah, CTO di Singapura antar negara. Oh, mantap. Lu CTO orang Singapura? Orang Singapura. Berkebang apa namanya? Berwarga negara Singapura. Iya, berkeluarga negaraan Singapura. Wah, mantap memang ya. Biasa ya. Berarti mulai besok ini Pak. Ojo, Mulai malam ini ya. apa? Ngumpul. Nyari sampah. Gak usah jauh-jauh deh Pak. Di sini tuh juga banyak sampahnya kayaknya deh Pak. Di sini Apa? Itu bekas karton itu yang coklat itu kan juga bisa. Nanti Nabila saya suruh apa Oh itu jenenge? bisa ya? Iya, itu karton yang coklat itu bisa. Bisa ya? Bisa. Loh, aku botol ini boros loh Mbak Fitri. Ini juga bisa Pak. Artinya akan banyak sampah begini, Ya, sangat banyak. akan banyak. Kumpulkan dulu ya. Ya, kumpulin dulu Pak. Di karung Pak. Karung boni itu Pak. Iya ya. Tak karung berapa kilo? Bisa 2 kilo. Kalau botol air mineral kayak gini yang ukurannya lebih tinggi, yang 330 tuh 1 kilonya sekitar 33 biji. Oh gitu? Ya. Yang ini ya, yang kakaknya ini ya? Iya, yang kakaknya ini. 33 biji 1 kilo. Iya. Ya kalau ini berarti 60-an. 1 kilone 2.500. 2.500. Tapi ojo dihitung kiloane lah ya, tapi maksudnya ini sambil kita ini, kan? kita mendidik masyarakat, mendidik diri sendiri dan juga nulari masyarakat. Menarik masyarakat. Hitung 3 kiloane di rumah ya ora cucuk. Nek kowe pengen cucuk ya dadi pengumpul sampah. Mitra, jadi mitra, baru mitra. cucuk. Jadi mitra ya. Ya toh. Itu tadi lo bagus tagline-nya adalah membuang sampah jadi gampang. Ya oke. Ada kendala apa ini di dalam bikin ini Kalau Awalnya. awalnya? awal, Bikin ini apa? Iya. Rapel ini. Ya di dalam menjalankan rapel lah. Ada kendala apa? oh banyak Pak kalau kendala ya. Apa Iya, misalnya? Sebenarnya kan Rapel sendiri kan kalau kita bagi dua, bisnisnya kita kan bagi dua ya Pak, ada retail sama non retail. Retail sama non retail. Ya benar. Jadi kalau di retail sendiri itu kayak misalnya Pak Ganda itu download Rapel, terus posting sampah itu kita sebut dengan istilah retail. Oh gitu. Ya karena sampahnya Pak Ganda nanti yang ngambil itu kolektornya Rapel, Ya. kemudian dari kolektor Rapel itu nanti disetorkan ke gudangnya Rapel. Nah, sedangkan yang non retail itu kita juga lagi gencar buat kayak bentuk komunitas bank sampah, terus ngajak kayak F&B, terus kemudian instansi, hotel, terus kayak misalnya sekolah, perusahaan-perusahaan besar gitu. Itu untuk mulai mengelola sampah atau memilah sampah itu dari perusahaan mereka sendiri, nanti akan diambil langsung oleh gudangnya Rapel. Oh. Jadi main bisnisnya kita tuh ada dua, jadi retail dan non retail. Nah, Kayak B2B gitu ya semacam ya gitu B2B, ya. betul B2B, business to business. Jadi ketika saya melakukan marketing kayak gitu ya Pak, misalnya di sebuah kafe gitu, ya masih banyak barista, alah ngapain
dipilah-pilah orang saya biasanya buang udah beres kayak gitu. Ya. Ya itu sebenarnya tuh yang tantangan paling besar sih menurut saya di mindset ya. Ya. Gitu. Karena ketika saya menemui orang yang sudah mau, itu mereka nggak akan mempermasalahkan mekanisme atau mungkin feedback yang bisa mereka dapat itu seperti apa. Iya, Nah, iya. tapi kalau misalkan udah dari mindset itu kita udah nawarin ini keuntungannya gini. Ya deh kayak gitu. Ya itu sebenarnya di mindset. Sekolah sudah masuk. Sekolah di sudah B2B beberapa. nggak? Ya, sekolah masuk ke B2B. Masuk ya. Heeh. Dan di Aku ada yang bisa dikunjungi tuh Mbak Fitri. Oh iya, Pak. Sekolah Alam Ari itu. Boleh dengan senang hati sih. Loh, ini 650. ininya loh. Apa? Gimana nih? Gimana nih orang penting di situ? Orang belenting di situ. Ya Arido ya. Iya, sekolah Alam Ari itu. Dan itu sangat suka karena di sekolah Alam Ari itu sangat alam banget. Jadi kalau ada apa namanya peduli lingkungan yang begitu-gitu sangat disambut. Ya. Ya disambit ya. Mari kita sambut. Iya, luar biasa. Sudah cerita belum tadi kesulitannya? Terus solusinya apa kalau mereka tidak mindsetnya tidak mendukung gitu? Kalau mindsetnya tidak Yang mendukung, sejauh ini sudah ditempuh. karena memang kita fokusnya sekarang tuh collecting ya Pak. Hmm. Biasanya saya pindah dulu ke tempat B. Jadi misalnya, Oh, ya oke. nanti biasanya yang tadinya ogah-ogahan gitu, Ya. nanti lama kelamaan akan ngikut juga. Oh iya. Gitu. Jadi memang saya tuh maksudnya berusaha untuk cepetan move on ya. Iya. Ketika misalnya kita ngajak orang tapi Nggak dia mau, nggak ya udah, pindah ya ke karena tempat kan lain. semua sebenarnya kayak kembali ke pilihannya dia gitu. Kita juga nggak mau maksa. Iya. Jadi ya saya pindah ke yang lain dulu. Karena nanti aku yang yakin lain ini akan kan ngikut. masih apa namanya ya, penetrasinya masih sangat rendah ya toh. Ya masih awal. Bisa Masih dibilang. awal Iya. banget. Jadi dengan move ke tempat-tempat lain itu masih lebih menguntungkan Iya. daripada Iya, daripada ngandani nunggu dia. Iya Ah. sampai Lebaran ini Ya. kalau dia emang nggak mau kan jadi susah ya. Jadi Iya. saya move on dulu ke tempat yang lain. Ya. Nanti dia pasti akan ngikut. Yes. Ada kesulitan yang lebih besar dari itu Kendalanya. dalam membangun bisnis Harapan. yang cerdas ini. Money. Apa yang disebut money? Maksudnya apa? Ini? Pendanaan apa? Ya pendanaan kan mungkin Pak Jumalat sama Pak Ganda kan sering dengar ya istilah startup kayak gitu. Jadi Ya. kita kan memang burning money terus menerus ya. Jadi Burning ya. Ya. Bentuknya apa burning? Aku nggak denger loh. Burningnya harus sampai di telinga saya ya, nih enggak kan rugi sampean berarti. Apa bentuknya apa burning money? Ya kita kan butuh uang untuk melakukan operation ya Pak. Oh, operation. Ya, untuk melakukan akuisisi. Bukan untuk gimmick-gimmick, iklan-iklan bukan ya. Ya kalau bagian dari marketing itu memang salah satu yang kita lakukan juga ya. Iya. Cuman kan untuk concern kita sekarang kan ya kita untuk supaya jalan dulu bisnisnya kayak. Pasti operation pasti butuh duit. Ya. Ya, dan hasil operasional yang mungkin masih belum nutup ya. Ya. Jadi kita intinya untuk mengatasi hal itu ya kita sering kayak ikut semacam pitching gitu terus kayak Pitching untuk investor. Iya untuk investor terus kayak program akselerasi yang kan sekarang banyak ya Pak ajang untuk startup kayak gitu kita aktif melakukan hal itu juga. Sadar. Pemerintah punya loh, apa namanya? Tapi ini Ya. sudah di luar inkubasi nih, sudah startup jadi. Pemerintah sih banyak program itu namanya inkubasi. Iya startup. inkubasi. Ya memang sekarang tuh trennya tuh kita bukan apa ya, tapi kayak scale up gitu. Scale up ya. Iya. Coba di scale up-nya jual ke Telkom sudah. Oh belum, Bapak ada channel? Ada punya channel. Iya. Kalau hanya channel aku sama sekali nggak punya pengaruh sama sekali. Tapi kalau sekedar channel ada. Bisa tuh. Bisa ya? Musik ya. Pitching scale up bener. Ya sekarang tuh memang levelnya tuh bukan startup lagi ya, tapi Ya. gimana sih biar perusahaan kita tuh bisa scale up. Iya. Iya. Karena sebetulnya yang terpenting startup itu adalah jumlah subscriber Pak Ganda. Begitu subscriber besar, sudah itu dijual kemana saja pasti rebutan. Oke, iya. Dan ini kerennya adalah bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal peduli lingkungan, soal pendidikan masyarakat. Dan mestinya itu kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan departemen Oke, pendidikan, dengan lingkungan. Pemerintah mestinya banyak mendukung.
Moga-moga saya pemerintah dengar ini ya, Pak Ganjar, Mas Hendy, ya. Nanti kita Pak Ganjar, Pak Hendy ya. Kita mention ya. Ini bisnis ini bukan sekedar bisnis ya. Memang tentu saja di balik itu ada bisnisnya. Tapi yang paling penting itu lingkungan. Peduli lingkungan ini luar itu paling biasa. penting. Mendidik masyarakat untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Betul. Dan sekarang sedang jadi isu dunia. Lo kan memang sekarang di kampung-kampung kita tuh Pak kan ada sampah itu Pak, kan dua tuh, sampah organik. Dua, tapi apakah berjalan? Ya, tapi tidak berjalan. Salah satu yang mendidik adalah beliau. Nah ini salah satu. Bisa lah, harusnya kalau kerja sama mungkin pemerintah ya Pak ya, lewat nanti sampai di tingkat RT apa RW itu bisa. Aku kok yakin sekali Bisa, harusnya. kalau beliau mau tembus ke Pemkot, ke Bisa Pemprov, sampai ke gitu ini. ya, yang berhubungan dengan lingkungan, pasti disambut. Masalah deal-dealannya bagaimana ya, Nah, beliau betul. tahu, tapi pasti disambut karena ini ada hubungannya dengan pendidikan Iya. masyarakat. Saya juga ada cerita sedikit nih Mak, kita kan juga ke ke komunitas keagamaan. Jadi ada salah satu pondok pesantren yang cukup besar di Mijen sana. Oh, ya. Jadi kan kita melakukan perjanjian kerjasama ya Ya. untuk pengolahan sampah anorganik. Jadi di sana itu dari pengurusnya mereka minta support semacam tong sampah gitu. Kita provide, kita juga sediakan gitu. Tapi kita kan menyediakan yang terbatas ya. Tapi ternyata dari sananya, dari santrinya tuh, aduh Mbak kalau misalnya kita dikasih stiker juga nggak apa-apa. Ya saya sangat senang ya kalau misalkan respon mereka kayak gitu. Jadi di sana itu ada titik-titik untuk ngumpulin sampah organik yang sudah dipilah ya berdasarkan tempat-tempat sampah itu. Jadi kayak kertas sendiri, terus kemudian plastik sendiri, botol kaca sendiri, ini sendiri. Kan titik ponpesnya banyak Pak. Yang kita sediain kan hanya bisa mengcover satu titik ya. Dari mereka sendiri itu sudah ada tempat sampah, tapi memang belum ada stikernya gitu. Jadi kita beri stiker. Jadi dari mereka udah ada kayak misalnya dia pegang ini, oh ini kan PET botol ya, jadi saya harus buang yang kategori PET botol kayak gitu. Terus di gereja juga Dikasih gitu. iya Pak, saya dari Rapel sendiri memberikan tempat sampah dan Iya, stiker itu. gitu. Itu burning money itu tadi. Ya salah satunya memang itu. Mending mana? Ya bisa dibilang itu jadi stimulus lah biar Iya. Untuk bank sampah juga sama, kita memberikan beberapa support ya Pak. Untuk wilayah Ngalian sendiri kan jalannya tinggi, naik turun gitu kan. Ya. Jadi untuk kayak pengurus bank sampah yang nasabahnya itu rumahnya jauh-jauh gitu, misalnya pakai motor, kita sediakan obrok yang Obrok itu gerobak ini ya? enggak, obrok itu yang biasa ditaruh di belakang motor Oh, itu iya. loh. Oh iya. Obroknya itu berarti gerobak yang ditarik motor. Kayak kantong, jadi Iya, yang dipakai sama kantong. Sorry. Maaf. kayak kanan kiri itu. ya kayak Aku sales menyebutnya motor. abrak. Abrak. Obrok ternyata ya. Oke. Gitu. Kan itu O B A W ra apa. Ya, abrak Oh, itu. menyediakan itu juga. Ya, terus kalau misalnya ada butuh timbangan gitu juga sediakan juga Pak gitu. Untuk bank sampah sih kita hampir paket lengkap ya, kayak administrasi kita juga. Jadi misalnya untuk wilayah yang padat kayak di Tambak Lorong itu dalam satu RW itu kan ada 9 RT Pak. Satu RT-nya itu hampir 90 sampai 100 kakak. Nah, itu kan saya yakin ketika pengurusnya cuma satu kan itu kan kewalahan ya Pak. Jadi dalam satu RT itu kita breakdown lagi dalam 3 atau 4 dasawisma. Nah, dalam satu dasawisma itu mereka akan membawahi 30 kakak. Jadi nanti masing-masing kakak itu akan setor ke dasawisma itu. Nanti dari dasawisma itu akan ngerekap dan setor ke apa. Nah, dari situ kan ada pendidikan juga Pak. Kita memang di situ nggak sendiri. Kita dengan LPUBTN. LPUBTN. Apa itu? Lembaga Pendampingan Usaha Buruh Tani dan Nelayan. Oke. Gitu. Jadi kita memberikan edukasi di situ gitu. Jadi kita juga melakukan monitoring juga Pak. Misalnya RT 1, 2 sampai 9 tuh bulan sekian itu ternyata stor sampahnya masih segini. Kita ajak terus mereka. Jadi kita kan ada datanya ya Pak. Semua tuh real time dan memang ada. Jadi kita lihat, oh RT ini kenapa turun? Oh RT ini semakin naik ya kayak gitu. Jadi kita memang nggak berhenti untuk melakukan motivasi ke mereka supaya lebih aware lagi untuk melakukan pemilahan gitu. Jadi itu sebenarnya kita jadikan contoh ya, karena kan untuk yang di wilayah
pesisir sana kan sampah itu sesuatu permasalahan yang cukup krusial ya Iya. Pak, kalau dibandingkan kita yang di sini Iya, iya. gitu. Jadi ketika masyarakat di sana mau, kenapa kita di sini enggak gitu? Iya, tentu saja pasti mau. Aku mau kok. Mau apa? Menarik saya. Mau tanya, Mbak Fitri, Ya. visi misinya Rapel ini apa? Kalau disingkat tuh ERI Pak. Eri, Ya, excellent, Excellent. respect, Respect. sama integrity. Jadi kita itu apa itu? ya jadi kita Visi atau misi atau core value? ya bisa Yang dibilang mana core itu value. Eri itu? Gabungan dari visi misi itu kalau kita simpulkan itu ERI Pak. Jadi kita pengen memberikan pelayanan yang excellent tentunya dengan respect yang bagus ya, Ya. dan kita dengan melakukannya dengan penuh integritas. Wah. Rapel memang top. Top, Marco top ya. Mimpi besarnya apa? Oke, kalau mimpi besarnya Rapel sendiri kita yang jelas pengen Pak mengcover area seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Yang Indonesia, sekarang sudah ada di Semarang, Tangerang, Solo, Solo, Yogyakarta, Jogja, dan Bali. Bali, ada. Bali kita sudah buka untuk yang non retail, ada Bandung, Bandung, terus kemudian Surabaya. Surabaya. Jawa Bali Bisa ya, masih tujuh. Jawa Bali. Iya, masih Jawa Bali. Masih Jawa Tujuh Bali. apa sebutannya ini? Agent atau apa namanya? Tujuh ini. Bisa dibilang coverage area atau Coverage area. Iya. Iya. selain itu kita juga pengen Pak dalam waktu dekat kita juga melakukan riset ya terhadap sampah organik, karena sampah organik itu kan juga PR. Masalah juga. Ya gitu. Berikutnya Jadi yaitu ya. dari manajemen Rapel sendiri juga sekarang masih melakukan riset untuk kita bisa pengen menghandle juga untuk yang Ya, sebetulnya kan sudah pegang satu sampah organik. ini yang jelantah. Dan yang lain itu jadi energi. Sampah organik itu bisa jadi energi, Mbak Fitri. Ya betul, bisa jadi. Katanya aku ora pinter. Luar biasa. Ya. Menarik ya baju balai. Menarik banget. Tapi Ya. sayang nih, waktunya udah habis. Nah itu dia masalahnya. Ah nggak kerasa ya Pak ya? Iya, maaf. Saya maafkan Pak Ganda. Gak apa-apa ya. Saya maafkan Pak Ganda. Iya. Tapi sebelum kita berpisah Pak Jemala, kita minta Mbak Fitri untuk menyampaikan tips untuk teman-teman sobat kendel. Silakan tipsnya Pak. Ya, whatever. Silakan. Tips buat sobat kendel, mulai sekarang kan udah tau Rapel nih Pak. Iya. Oke. Nggak usah nangis. Aduh. Udah tisu. Oke, nggak usah bingung kalau ada sampah anorganik, rapelin aja Pak. Oh, Nggak gitu usah ya. bingung kalau ada sampah anorganik, rapelin aja. Karena tagline-nya tuh Pak. Buang sampah jadi gampang. Buang sampah jadi gampang dan jadi uang, tak tambahin sendiri Iya. ya. Ya, oke. Gitu ya Pak Jemala ya. Yes. Terima kasih Mbak Fitri. Thank you very much. Mudah-mudahan Mbak ini Fitri. gerakan peduli lingkungan semakin banyak yang Min. menjadikan ini sebagai Yeah. habit ya, Yeah. yang baik ya. Jadi memisahkan sampah organik dan anorganik ya. Iya, Dan buat tentunya- lingkungan. Buat lingkungan juga, dan tentunya juga bisa menghasilkan rupiah ya. 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 Dan buat Rapel sendiri ini brilian ide. Iya, baik. Oke, sobat kendel, pastikan like, share dan komen video ini agar lebih bermanfaat buat teman-teman di luar sana, dan bunyikan loncengnya. Teng. Serta subscribe Cah Kendel Podcast. Iwah hiu dagingnya kandel. See you, Cah Kendel.